Jadi setelah terima DM di akun komunitas, terus di-follow lumayan nih. Iya. Terus DM switch pribadi. account. Gitu caranya. Saya juga melakukan itu. Ya. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mana? Yo, what's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Mable dari Mable Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin WL. Saya Yudit Cipatian. Nah, hari ini kita dapat endorse banyak sekali. Endorse-nya 2 ini. Endorse-nya 2, satu ketan Ketan dari Tape Ketan Pak Elok. Pak Elok dan Ini tidak ada lokasinya. nah, Jadi Pak Elok ini nomaden. Dagang nomaden, keliling, jalan, tapi ada nomor WA-nya. Ya, nanti nomor WA-nya ada di kolom komen. Silakan kalau mau dipesan silakan. Jadi ini tim kami yang tim endorse itu ketemu Pak Elok ini di jalan. sekitar sini. Wah. Nah, ini terus ada roti Mariam. Roti Mariam Mbak Rima Malang. Malang. Nah, Terus terus juga dia belum pernah ini makan roti Mariam. roti Mariam. Roti Mariam itu biasanya di alun-alun Batu. Oh, Nah, jadi ada nomornya juga, silakan dikontak di bawah. bisa kirim area Jatim. Betul, terus juga menjual bakso aci apa aci? Aci itu ya itu loh. Kayak cireng itu loh. Oh, aci digoreng. Iya, Oh. bahan dasarnya aci. Iya, iya, iya. Cireng di aci digoreng, kalau cilok Cincin digoreng. aci dicolok. Oh iya. Karo. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu hari ini. Kita hari ini RTCS. enggak, kita syuting pas tanggal 1 Mei. Oh iya, Hari betul. buruh. Hari Selamat buruh. Berjuang untuk teman-teman buruh. Kami juga buruh. Buruh. Buruh di gereja. Sama-sama berjuang. Terus Per kemarin itu relawan tanggap COVID Surabaya yang di Mojopahit 17 ini sudah berganti nama jadi Relawan Kemanusiaan Surabaya. nah, Dan sudah terdaftar di akte notaris, sudah punya akte notaris. betul. Jadi kita jadi lembaga resmi. Sudah berbadan hukum dan sudah lebih luas. Kalau sebelumnya kan cuman tanggap COVID itu maksudnya merespon COVID ini. saja. Nah, nanti Dengan selanjutnya nama relawan kemanusiaan jadi lebih luas ya. setelah COVID juga akan lanjut seperti itu ya. Oh iya, kalau ini masih lanjut terus COVID. Dan sudah ada, kalau untuk sembako sudah ada berapa yang dibantu? Ada kurang lebih 300 KK Oh, setiap minggu. setiap minggu dibantu sembako. Iya, 300 KK. Oke, Terus yang yang apa? kedua Enggak ono, Mas. tadi ada Soal ketentuan pastoral. Oh iya. Keuskupan Surabaya. Ketentuan Tolong pastoral ingatannya diperkuat ya. maklum Mable. Jadi kemarin itu sudah keluar ketentuan pastoral Keuskupan Surabaya yang keempat. Ya, yang keempat. Yang Isinya yang utama adalah memperpanjang masa corona. ini ekaristi di rumah, Hmm. bisa online di rumah itu sampai 31 Mei. Lalu semua kegiatan gereja ya rumah. ditunda atau ditiadakan, Diadakan. termasuk sakramen-sakramen. Betul. Bapak Uskup secara khusus menganjurkan umat untuk Doa rosario. di rumah selama bulan Mei. Betul. Ya, kami di sini juga setiap hari Doa rosario. ya sesudah syuting biasanya doa Oke. rosario. Amin. Nah, hari ini kita kedatangan OMK OMK yang sudah memiliki follower 22.000. Nah, bukan dia, bukan dia ya teman-temannya, sekelompoknya, grupnya ya. grupnya. Nah, langsung saja kita panggilkan Ya. Alex.
Ya, selamat datang di OMK Surabaya. Ya, terima kasih. Sehat? Puji Tuhan, sehat sekarang. Nah, monggo diperkenalkan profil singkatnya. Oke, namaku Alexander Prayogo. Aku dari Paroki Salib Suci, tapi saat ini mewakili teman-teman dari tim Aku Tahu Imanku bersama dengan OMK Surabaya. Betul. Aku Tahu Imanku itu suatu akun di Instagram yang belum saya follow. Ini sekarang mau saya follow. Setelah syuting ini mau saya follow. Tapi ini akun di Instagram yang ngebut. Kenapa ngebut? Akun di Instagram yang keren sekali. Ya. Teman-teman yang belum follow ya berarti sama kayak saya. Tapi saya sudah tahu orang-orangnya, saya sudah tahu, saya sudah kenal di belakang layarnya, sudah kenal. Ya. Itu tadi disebut sama WL, followernya sudah 22.000 untuk sebuah akun yang isinya rohani sekali. Betul. Berarti kan keren ya. Keren. Itu anak muda semua ya? Anak muda semua. Jadi kita OMK ada sekitar 10 orangan dari Surabaya, juga dari beberapa kota lain. Terus kita punya visi yang sama untuk mewujudkan katekese di dunia digital. Akhirnya kita buat tim Aku Tahu Imanku. Nah, Berarti Aku Tahu Imanku itu akun khusus untuk katekese atau pewartaan di dunia digital. Ya, jadi karena ya berasal dari keresahan kita sih, kan anak muda itu biasanya entah itu di kelompok kategorial atau entah di kehidupan pribadinya itu kayak kurang bisa menggali katekese, menggali pengetahuan imannya sendiri. betul. Kita mungkin cuman renungan kitab suci, doa-doa, tapi kita kurang mengenali gereja kita sendiri. Mereka mungkin mencari di internet, tapi sering nyasar. Nah, itu tadi. Karena nyasar. Tapi mereka punya niat awal mencari. Iya, mencari. nggak menemukan. Niatnya baik. Niatnya baik mencari. Tapi Nyasar. Ono nyasar yang diniati, ada sing nyasar. Nah, Aku Tahu Imanku ini langsung bisa jadi tempat rujukan ya. betul Ya, rujukan. Kalau mau tahu tentang iman Katolik. Betul. Bisa cerita sejarah awalnya dong? Awalnya Ya, jadi awalnya karena itu tadi dari keresahan kita beberapa orang yang merasa bahwa anak muda ini kurang wadah, kurang pengetahuan tentang imannya sendiri. betul. Terus akhirnya kita berkumpul punya keresahan yang sama. Bagaimana kalau kita punya suatu Media. ya tembusan lah anggapannya. Kalau kita cuma punya keresahan tapi nggak punya Saluran. actionnya gitu kan Iya, sama aja cuma. kan. Nah akhirnya kita membuatkan satu wadah yang juga membantu teman-teman OMK di Indonesia khususnya untuk punya pengetahuan dan bisa mengeksplorasi pengetahuan tentang gereja Katolik. Siapa yang pencetus pertama, masih ingat nggak? Nah, Kalau sebut nama gitu. wah kalau nama itu kayak nggak terlalu spesifik sih Itu Mas. kelompok. Jadi ada beberapa orang. orang. Kita mulai dari tahun 2016. 2016 Agustus, terus ya sudah bergenerasi beberapa kali sih dari yang pertama itu tadi. Terus kita membentuk dan memang karena memang kita asalnya itu dari satu komunitas yang sama. Jadi kita memang basisnya dari kelompok kategorial KTM di Surabaya. Di Tunggal Maha Kudus ya. Ya, komunitas di Tunggal Maha Kudus, tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang di luar non KTM yang punya keresahan yang sama dan ingin untuk mewujudkan misi ini itu boleh bergabung gitu. Alex awal ikut. Aku baru bergabung justru di tahun 2018. Jadi ini generasi keberapa? Generasi kedua. Kedua ya. Generasi kedua. Kalau saya generasi kedua. Apa tugasnya Alex di situ apa? Kalau saya sebagai admin Instagram, jadi kalau DM, komen-komen, Iya. Itu bagian yang menyenangkan kayaknya itu. Iya. ya itu. Kamu men-DM atau kamu terima DM? Kalau saya terima. Oh. Sejauh ini nggak mend-DM siapa-siapa. Iya. Kalau DM pakai akun pribadi. Jadi setelah terima DM di akun komunitas, Terus di-follow kok Mbak. lumayan nih kita. Iya. Terus DM switch pribadi. account. Gitu caranya. Saya juga melakukan itu. Ya. Itu sih. Jadi kalau saya sebagai admin di Instagramnya sama berkontribusi untuk
nyari materi kontennya. Iya. Timnya apa aja? Timnya itu secara umum ada 3 sih, jadi ada yang kontribusi konten, dia yang nyari kontennya dari sumber-sumber terpercaya ya. Terus ada yang bagian desain nanti yang diupload di Instagram itu, sama yang bagian admin. Tapi karena memang masih keterbatasan dari jumlah, terus dari kapasitasnya kita sendiri, jadi ya ada yang merangkap sih. Desainnya ini keren loh, nggak mungkin pakai Microsoft Excel ya? Apa Microsoft Excel? Pakai pen. Zaman biyen loh pen. Iya. Itu berarti kira-kira dalam satu tim kira-kira berapa orang? Ada 10. Yang sekarang 10 orang. 10 orang. Iya. Itu yang di Surabaya atau sama yang di provinsi lain? Ada yang dari kota lain. Jadi enggak semua dari Surabaya, tapi mayoritas dari Surabaya. Tapi OMK Keuskupan semua itu ya? Ya, kita tetap meskipun kita punya project yang sama, tapi kita berusaha untuk tetap berkontribusi di keuskupan masing-masing. Iya. Nah, terus boleh nggak diceritain awalnya, misalnya gimana caranya regenerasi itu kan sudah berapa keturunan? Sejauh ini masih 2. Oh iya, 2 keturunan. Nah, awalnya Alek lah masuk ke generasi kedua. Iya. Nah, awalnya diajaknya seperti apa? Awal keterlibatan. Iya, awal keterlibatan. Iya. Jadi ya karena aku sendiri itu orang yang suka hal yang seperti ini. Jadi kayak aku itu suka cari tahu tentang apa yang aku imani, apa yang aku percayai gitu. Nah, karena ya sejauh ini memang aku tuh nggak terlalu aktif dulunya, jadi aku sering cari-cari sendiri. Nah, tapi ya kayak tadi yang dibilang Mas Yudi kan, kita tuh nyari kadang ya nyasar gitu kan, terus nyasarnya nggak pernah kembali. Akhirnya ya berhenti. Pokoknya niat untuk mencari tahu tuh berhenti. Nah, terus akhirnya sampai ada dari tim Aku Tahu Imanku ini, ya aku mulai tertarik juga untuk tahu bagaimana sih cara kerjanya, terus bagaimana. Berarti kamu nggak ikut KTM dulu lalu ikut ATI atau gimana? Aku dulu di KTM, KTM dulu. Cuman nggak ikut ATI-nya. Oh iya. Nah, terus kan dari teman-teman yang di komunitas ini akhirnya ada gerakan yang punya keresahan yang sama gitu. Betul. Jadi aku juga punya keresahan yang sama kayak mereka, tapi belum punya wadahnya aja. Dan akhirnya ketika aku mengikuti mereka, bagaimana perjalanan mereka pertama kali, ya aku tertarik sih. Akhirnya mulai kenalan sama 1-2 orang temenku yang ada di sana, sampai akhirnya kita punya keresahan yang sama. Dia tahu aku juga tertarik sama katekese, ya akhirnya diajak sih. Ya. Salam ya buat teman-teman KTM. Nanti kapan kita undang ya. Boleh buat konten juga. Iya. Nah, itu memang apakah semuanya yang di tim itu punya keahlian itu? Misalkan yang editing berarti benar-benar dia memang keahliannya editing gitu. Atau boleh belajar di situ? Boleh sih, karena memang ya pertama kali aku ikut pun juga aku belajar. Karena ya bahkan aku nggak tahu sumber-sumber terpercaya untuk mencari pengetahuan iman gitu. Kalau padahal mantan father. Akhirnya terbuka. Enggak, soalnya kan kalau kita cari di internet itu kayak beda gitu loh. Ya kita mungkin begitu nyari misalnya tentang apa gitu, ya yang muncul aja kita klik, mungkin dari blog atau dari website yang memang masih belum terpercaya. Tapi ketika aku join di Aku Tahu Imanku ini, aku juga belajar bagaimana ada website yang bisa kita percayai untuk memperdalam iman kita. Entah itu yang dari Indonesia kayak katolisitas.org itu, atau yang dari website di luar negeri. Ada yang Vatikan.va. Ya, itu bisa. Jadi kayak ya akhirnya semakin banyak pengalaman, semakin banyak sumber yang bisa aku ketahui, ya akhirnya aku bisa belajar sampai sekarang. Nggak harus punya kemampuan yang gimana sih untuk ikut di. Jadi siapapun boleh ya? Siapapun boleh ikut. Pokoknya punya kemauan untuk belajar tentang iman itu sih. Pokoknya punya kemauan. Ada ini enggak? Ada
rapat redaksi rutin gitu. Kalau kita grup WA ada, terus rapat forum juga ada. Cuman Oh, iya. biasanya kita rapat forum itu 2-3 bulan sekali. Ya. Karena ya kita punya kesibukan sendiri sih Mas. Iya. Itu untuk nentuin konten segala macamnya. Terus biasanya untuk progresnya kita update-nya di WA. Juga sama kita update informasi-informasi yang sedang terjadi di gereja kita. Isu-isu yang akhir-akhir ini tuh dibahas gitu. Apa serunya jadi admin tuh apa? Lah itu Mas balesi DM. Nah itu apa, ada yang ekstrim banget dah, yang saya selama ini salah menyembah, saya ingin kembali ke Katolik, saya menyembah daun. Ada nggak yang curhat-curhat gitu ya? Ya kalau curhat pribadi sih enggak ada. Nggak ada. Tapi tanya-tanyanya yang nyerang gitu banyak. Oh iya, malah diserang. Iya, soalnya kan kalau lihat di Instagram kan cuman aku tahu imanku gitu loh. Iya. Tapi enggak secara spesifik kita membahas iman apa. Iya. Kalau ngelihat postingannya baru loh, kalau lihat postingannya baru tahu. Oh iya. Baru tahu oh ini iman Katolik. Tapi kalau di deskripsi di namanya kita, username-nya itu kayak enggak terlalu jelas Spesifik gitu. ya. Nah, Terus dia nyerang apa dia? nah, itu biasanya yang dijelas kalau kita itu membahas doktrin. Nah, itu kan udah pasti kan, karena banyak teman-teman kita yang juga dari gereja lain Ya, atau benar, dari ya. kepercayaan lain itu juga datang. Ya gak tahu sih full apa enggak, pokoknya komen Ini aja. Kenapa kok isinya begini? Contoh Iya, komennya Ya, piye? memang ini buat Katolik. Satu. Coba Kamu yang nyasar masuk. contoh satu Kenapa ini komen. nggak sesuai yang diajarkan gereja saya? Ya karena ini Katolik. Nah, contoh Contoh. satu. Kenapa kok Maria tuh perawan? Gimana bisa Maria perawan? Nah, Kamu itu kan- salah masuk akun ya. Itu. Akun pindah akun. Nah, kita sudah ya kalau di postingannya kita tuh selalu ada penjelasannya kita. Jadi kita Ada hashtagnya juga toh. ya Katolik toh. kita sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang kita dapat dengan bahasa anak muda. Terus juga ada sumbernya. Jadi kayak membantu teman-teman itu juga bisa searching sendiri gitu. Kalau memang belum puas dengan apa yang kita sajikan, Iya. teman-teman itu bisa buat searching terus belajar sendiri. Tapi kan ya namanya netizen ya. Ya, netizen. Itu nggak pernah mau buat nyari sendiri gitu. Kayaknya dia tuh mau kenalan sama kamu. Tapi dia caper dulu. Menyerang doktrin. Nanti ujung-ujungnya aku namanya siapa kok? Kok pinter. Ya, gitu ya. Berawal dari komen jadi DM nanti. Ya. Ada yang nyerang, apalagi? Ada yang berusaha diperhatikan. Nah iya Wah. caper itu pasti wis. Tapi kalau itu nggak nyerang Mas. Iya. Iya. Jadi kayak dia tuh tanya-tanya misalnya kalau yang Prapaskah kemarin ya, itu nanya gimana sih aturan-aturan puasa di gereja Katolik gitu kan. Kita menjelaskan, terus dia kayak tanya-tanya. Itu cewek atau cowok? Cewek kalau Oh, cewek. iya. Padahal cari sendiri bisa. Iya. Dia sengaja. Terus kalau kita sudah jelasin gitu, terus kayak dia tuh nyari-nyari Iya cara celah terus iya, gitu ya. untuk- Kalau misalnya aku puasanya kayak gini, Iya. boleh apa enggak gitu, dosa apa enggak. Intinya dia tuh pengen ngobrol, kesepian. Kesepian deh. Dia cuma ditemani kucing biasanya. Biasanya anak kos-kosan. Anak kos-kosan ditemani kucing, nggak ada yang ngechat kan? Iya. Wes komen Ngechat. aja, tanya Amin. Tanya aja terus. Wes ketebak ya, wes ketebak. Nah, ada dulu yang ekstrim Mas. Jadi kayak karena ya aku baru sempat bukanya malam gitu, Iya. buka DM-nya, terus baru balas itu malam juga sekitar jam 10 itu, terus baru dia itu kayak sewot malahan. Loh. Kok baru dibalas jam segini sih? Mau kira Mau kira- robot. Kan iya. Gua kira bapakmu. Terus bingung gitu kan harus dibalas siapa gitu Iya kan. ya, repot ya. Iya. Emoticon Netizen aja ini. pokoknya yang banyak. Ah iya. Emoticon selalu menyelesaikan masalah. Iya. Apapun pertanyaan sulit langsung, guys. Biasanya tak kayak guyu sing guling lho. Guyu sing miring wis beres. Beres ya. Langsung menang. Atau dia ngomel wake terus ngene tok. Iya, ya sama sih. Iya tuh. Lah terus ono gak
ya kan suka loh. Iya, Suka. iya. Ada nggak dukane ngurusi account itu? Ya dukanya itu ya tadi kayak nanggepi orang-orang yang nyasar tuh Iya, sih. iya. Karena mau gimana pun kita jelasinnya, tapi kalau dia itu tetap sama apa yang dipegang ya kita nggak bisa jelasin sampai dia puas, tetap Iya. nyerang terus. Sekarang saya tanya pendapatmu tentang ini, tentang engagement ya. Keterikatan Ah, akun dengan followernya. Iya. Kalau ini kan followernya 22.000, tapi sekali postingan tuh sekali like-nya itu cuman 1.500-an. Berarti kan jauh banget ya. Ya. 22.000 follower, tapi sekali 1.000 like. postingan 1.500-an. Iya. Itu apa? Kenapa? Kamu bisa jelaskan itu enggak? ya Mereka itu follow ngapain gitu? Maksudku kamu follow itu ngapain? Kamu sudah niat follow, ada karya bagus ya di like, diapresiasi gitu loh. sungkan be. Atau dia tuh Konco dhewe. cuman punya tok gitu paling ya. Mengintai. Scroll gitu paling. Scroll ya, cek no akeh sing dilihat. Ben Katolik ngono iki. Oh, supaya Oh, Ono mikir. postingan-postingane. Oh, supaya timeline-nya itu ada Katoliknya. Iya, iya. Ya, kalau menurutku sih semua itu kan kembali ke pribadinya orang sih. Kadang kalau aku kayak apa postingan-postingan yang memberikan ilmu gitu, ya nggak terlalu notice untuk ngasih like memang. Cuman ya terus dari tim kami sendiri di Aku Tahu Imanku itu juga nggak terlalu apa ya mempersoalkan itu. Soalnya kan memang ini suatu project dari kami berusaha untuk mengajak teman-teman orang muda itu juga tahu apa yang mereka imani Iya. sekarang tuh. Jadi kalau memang mereka ndak mau ngasih like pun ndak Nggak apa-apa, apa-apa. pokoknya mereka dapat apa yang ingin kami Nah, sampaikan. itu penting, itu sikap seorang admin bahwa tidak terlalu penting itu like itu, karena orang itu kalau dia sudah follow pasti dia baca ya mestinya. Ya, Ya mungkin dia dapat ilmu tapi ya mungkin lagi males nge-like atau apa. soalnya ya pusing juga Mas kalau nge-like-nya tuh banyak sampai ribuan kan. Kita posting misalnya jam 12 siang itu, nah, nanti kita makan siang itu ditemani dengan notif Iya. Notif. like sampai 1000 kan ya Ini kamu 1.000 loh. pusing. Danio Dian Sastro gitu. Apa? Dian Sastro itu nge-like posting gak ada caption loh. Ganti caption. 20.000, Oh. 100.000. Nah, Danio dari makan siang ditemani dengan Notifikasi. Lah selama ini nggak ada kesulitan untuk regenerasi nggak ada? kesulitan tetap ada sih. Soalnya kan ya mau nggak mau ya yang namanya anak muda itu kadang Betul. ada yang nggak peduli sama yang apa ya apatis, bisa dibilang apatis tapi ya nggak terlalu Apa nemen-nemen Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kayak ya buat apa sih aku terlalu ngasih effort untuk belajar sebegitu detailnya, aku cari-cari searching terus diposting. Ya nek orang baca juga postinganku. Kalau enggak kan ya sama aja percuma gitu. Nah, ya orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, punya kepedulian yang sama untuk tetap ngasih eksplorasi iman di dunia digital tuh yang mulai berkurang sih. Meskipun bukan ada sama sekali ya, tetap Yeah. ada tapi mulai berkurang. Sekarang ini agak personal. Alek kuliah di Aku di Petra, Surabaya. Petra, Sudah semester akhir sekarang. Nah, ini kalau kuliah semester akhir itu kan ya pasti wis Sibuk lah. ya sibuk lah, wis fokusnya kan ke kuliah. Nah ini apa yang masih menyemangati kamu untuk masih mau ngurusi akun ini? Ada motivasi pribadi nggak? Kalau aku sih masih ya dari ketertarikan sih. Memang aku pertama kali sudah tertarik di bidang ini di katekese itu, terus ada wadah untuk menyalurkan apa ketertarikanku itu ya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik juga. Terus juga pengalamanku sebagai admin tuh ya selain yang caper, selain yang nyerang IG-nya kita itu juga ada Memberi semangat. yang Ya, memberikan semangat ya. itu juga banyak dan secara DM juga. Ya ya. Jadi kayak apa tiba-tiba nggak ngomenin postnya kita, nggak komen di story-nya kita, tiba-tiba mereka tuh DM ngasih semangat, terus kayak
apa ya, apresiasi lah. Terima Nah, kasih kakak, hidup saya berubah setelah membaca. Oh iya, ya, bisa jadi loh. semangat. Iya, makanya saya juga penganut aliran nggak penting like saya. Apa? Karena diantara saya nggak memedulikan like saya gitu. Iya, maksudnya. iya. Karena saya yakin saya lebih mementingkan orang berubah karena baca nah, postingan Postingan. saya. Mungkin 1 atau 2 orang terinspirasi, mendapatkan pengaruh dari Itu apa lebih- yang terus, itu bagi penting. saya lebih Iya menyenangkan. sih gitu. Jadi kayak Nah, baca kayak gitu kayak oh iya ternyata meskipun kadang capek, kadang apa itu ya nggak terlalu masalah sih. Iya. Soalnya banyak orang yang juga merasa terbantu gitu loh Iya. untuk belajar imannya lebih lagi. Tuh, dari Nah, selama berarti sudah 2 tahun ya di aku 2 tahun. tahun. 2 Iya, tahun. 2 Nah, selama 2 tahun tuh apa pengalaman iman yang kamu dapat selama jadi admin, Wi? Hmm. Untuk yang pribadi sih, Iya. aku merasa ini gak tahu sih. Aku pernah dapat omongan dari satu Romo. Dia tuh bilang kalau kamu mencintai sesuatu, perdalamlah itu sampai kamu nggak pernah bosen dan nggak pernah untuk mentas gitu anggapannya. Jadi kalau Iya, kita sudah nyelam, Ya, ya. terus kita memperdalam, terus akhirnya kita nggak punya keinginan untuk mentas dari kolam itu. Iya. Nah, itu yang aku rasakan pas bantu di Aku Tahu Imanku, karena aku belajar untuk buat konten itu kan otomatis aku harus cari dulu, aku harus nggak cuman cari tapi harus filter juga konten-konten yang ada, terus berusaha untuk menyajikannya bawanya kayak anak-anak zaman sekarang. Iya. Jadi kayak nggak bisa kalau misalnya kita buka di katolisitas.org terus kita tinggal copy paste gitu ya, tetap nggak dibaca sama anak muda zaman Iya. sekarang. Iya. Jadi berusaha untuk membawakan, dan ketika semua itu tersajikan dengan bagus, banyak anak muda yang merasa mendapatkan wawasan dari apa yang kita posting itu kayak sesuatu yang ya menguatkan iman sih. Dan ketika bisa menguatkan iman ya otomatis diri sendiri itu merasa dikuatkan. Dan ya sejauh ini aku merasa bahwa apa yang aku imani adalah iman yang paling benar Nah, menurutku sendiri. frater sekali. Dibahas lagi. Nah, terus ada nggak Anu, pesan-pesan pesan untuk OMK? Atau mungkin kepada sesama admin OMK paroki Iya. gitu yang admin juga Instagram. berjuang, struggle. Kalau buat admin sendiri ya ini kan lagi masa-masa sulit sih. Iya. Di masa-masa corona seperti ini ya terus berkarya lah, meskipun kita terbatas harus bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, tapi itu bukan jadi penghalang buat kita itu untuk terus berkarya. Apapun bisa kita pelajari kok, dan kita bisa bagikan selama itu hal-hal yang positif ya bagikan aja gitu. Apapun kelebihan kita, apapun yang bisa kita bagikan tetap bagikan. Mungkin nggak semua orang bisa membuat katekese iman secara digital seperti Aku Tahu Imanku. Mungkin nggak semua orang bisa pede berbicara di depan kamera kayak gini sama OMK Surabaya, tapi Bisa pasti melakukan hal lain. pasti ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Iya, iya. Apalagi kan ini bulan Mei. Kita mulai Rosario anggapnya. Ya mungkin bisa dengan berdoa bagi negara ini, bagi dunia ini supaya bisa segera dipulihkan dari corona ini sih. Nah, seperti biasa, narasumber boleh bertanya satu pertanyaan Pertanyaan. Bebas. bebas apapun. Oke, bebas ya. Satu toh. Satu. Aja. Jangan selaka Jangan ngon. nanti di luar kamera ya. Dua tapi nek sekali ngomong nggak boleh. Gak oleh satu. Nggak boleh. Frater. Ini sih apa harapan dan tujuannya OMK Surabaya nantinya dengan mengadakan konten ini. Misalnya kan mungkin orang di luar sana, teman-teman kita di luar sana itu cuman menganggap oh ini mungkin cuman kayak mengisi waktu luang atau ya karena nggak bisa melakukan banyak hal Ya, akhirnya karena gabut. membuat Iya. konten ini. Nah, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dan harapannya sih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih takut-takut untuk
beraksi bagi gereja dan juga bagi sesama. Siapa dulu ini? Ya, harapannya adalah satu memberikan apa ya, sama sih katekese yang renyah untuk diterima oleh teman-teman muda. Iya. Karena kalau kita bicara soal kitab suci, gue kalau ambek teman-teman muda gue Mental mental kabeh, katanya ngomong ayat dan kawan-kawan itu nggak mungkin. Iya. Ya harapannya adalah di tengah ketertawaan itu, ya ketertawaan di OMK Surabaya itu ada pesan sing de, oh iya ya. Nah meskipun sambil ketawa tapi ada lah, maksudnya ada pesan-pesan tertentu yang bisa diterima oleh teman-teman yang secara langsung sih nggak berhubungan dengan kitab suci, tapi maknanya itu dari kitab suci ya gitu sih. Ya. Monggo. Kalau saya harapan tujuan terutama ya, ini nanti kalau selesai pandemi ini ya tetap berlanjut supaya bisa menahan gempuran stigma terhadap orang muda. Orang muda itu OMK di gereja itu stigmanya kan kebanyakan jelek-jelek ya. OMK itu hihi, males, ngentekno duit, terus gak jelas, cangkruan. Nah kami ingin menunjukkan ke banyak pihak termasuk hierarki dan orang-orang yang senior bahwa ini loh ada OMK sing punya potensi macam-macam. Kami hadirkan satu persatu lewat video ini supaya mereka terbuka. Oh yo OMK itu yo akeh sing apik yo. Sing elek yo akeh. Yo tak apa. Tapi sing apik akeh gitu sama. Ya. Iya. Daripada gak sama sekali ya. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagramnya Aku Tahu Imanku. Jangan lupa juga follow Instagram kita di OMK Surabaya. Terima kasih Alek. Terima kasih. Meluangkan waktu. Ya, terima kasih. Untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan silahkan komen di bawah supaya kita bisa diskusikan. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Nanti kamu kalau terima DM ada yang nyerang-nyerang kamu tanya, kenapa di Katolik Tuhannya 3? Jawaban akarapku.